Halo pemirsa setia channel Jagongora dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa The Great Saga Yaeyun episode ke-9. Dimana pada episode sebelumnya, Yaeyun yang telah sampai di Gunung Black Moon untuk melakukan ekspedisi di Gua Rahasia. Tapi keluarga Zen dan keluarga Zou malah meremehkan perwakilan dari keluarga Ye yang mereka anggap paling lemah di antara ketiga keluarga penjaga Gua Rahasia Black Moon. Sehingga para anggota keluarga Ye pun langsung menunjukkan kekuatan mereka saat ini kepada keluarga lainnya. Dan Yaeyun pun sesumbar akan menjaga keluarga lain setelah mereka masuk ke dalam. Yang membuat Zheng Yingpeng dan Zhu Yuanlei sangat terkejut melihatnya. Bagaimanakah keseruan ekspedisi di Gua Rahasia Black Moon? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah melihat kekuatan yang dimiliki oleh anggota keluarga Ye saat ini, Zhou Yuanlei yang sangat terkejut itu berkata di dalam hatinya, bagaimana bisa para anggota keluarga Ye bisa menerobos ranah kultivasi hanya dalam waktu beberapa hari saja? Zheng Yingpeng yang juga tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya saat ini, dia juga berkata di dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Ye? Jika bukan karena sumber daya yang sangat banyak, mustahil mereka bisa menerobos dengan cepat seperti ini. Melihat kedua tua bangka itu yang terlihat sangat terkejut, Yaeyun pun langsung tersenyum. Dia bilang, kenapa kalian berdua terlihat sangat terkejut seperti itu? Jangan hanya bengong saja seperti itu, karena kita sudah membuang-buang waktu cukup lama. Cepatlah buka segel Gua Rahasia Black Moon ini, agar kita semua bisa segera masuk ke dalamnya. Mendengar sikap sombong dari Yaeyun, Zheng Yingpeng pun terlihat sangat emosional. Dia bilang, omong kosong, kita akan lihat keluarga mana yang paling kuat setelah kita memasuki Gua Rahasia Black Moon ini. Lalu berkata di dalam hatinya, meskipun aku tidak tahu mengapa sekarang keluarga Ye tiba-tiba menjadi kuat seperti ini, tapi mereka masih belum bisa menandingi keluarga Zheng kami. Tapi Yaeyun malah merasa semakin tertantang mendengarnya. Dia bilang, oh, kau terlihat sangat percaya diri sekali. Kalau begitu, mari kita buktikan setelah masuk ke dalam sana, agar kita bisa melihat keluarga mana yang paling kuat di antara tiga keluarga ini. Zheng Yingpeng menjawab, bocah, sepertinya kau belum mengetahui seberapa luas dunia ini. Kemudian, ketiga kepala keluarga pun langsung menggunakan teknik rahasia milik mereka masing-masing untuk membuka segel Gua Rahasia Black Moon. Karena hanya dengan ketiga gabungan teknik mereka sajalah Gua Rahasia Black Moon itu bisa dibuka. Ayo kita gabungkan teknik kita untuk membuka segelnya, ucap mereka. Lalu mereka bertiga mengalirkan energi spiritual milik mereka ke mulut gua, sehingga cahaya yang cukup terang pun bersinar di tengah kegelapan malam. Setelah semua teknik rahasia dari ketiga keluarga yang menjaga Gua Rahasia Black Moon sejak 100 tahun yang lalu itu mensinkronisasikan energi spiritual mereka untuk membuka segelnya. Tidak memerlukan waktu yang lama, segel Gua Rahasia Black Moon pun akhirnya terbuka. Dan perwakilan dari ketiga keluarga sudah bersiap di mulut Gua Rahasia Black Moon untuk masuk ke dalam, karena mereka sudah tidak sabar untuk melakukan ekspedisi di Gua Rahasia Black Moon tersebut. Akhirnya kita bisa segera masuk ke sana. Aku sudah tidak sabar untuk memulai ekspedisi kali ini, ucap salah seorang dari mereka. Lalu Zhu Xiong yang merupakan tuan muda keluarga Zhu, di mana dia berada di tahap keempat ranah kiblat. Dia adalah orang pertama yang masuk ke dalam Gua Rahasia Black Moon dan mengajak para bawahannya untuk mengikutinya. Dia bilang, semuanya, ayo ikuti aku. Para bawahannya menjawab, baik tuan muda, jangan biarkan keluarga lain mengeksplorasi Gua Rahasia Black Moon ini terlebih dahulu. Melihat Zhu Xiong yang berniat masuk terlebih dahulu, Zheng Tianlong yang merupakan tuan muda keluarga Zheng, di mana dia berada di tahap kelima ranah kiblat. Tentu saja dia tidak ingin didahului oleh orang lain dan langsung mengejar Zhu Xiong sambil berkata, aku tidak akan membiarkanmu masuk terlebih dahulu, semuanya cepat ikuti aku. Bawahannya menjawab, baiklah tuan muda, ayo kita kejar mereka. Berbeda dengan kedua orang tuan muda dari keluarga yang lain, Yaeyun terlihat cukup santai setelah segel Gua Rahasia Black Moon dibuka. Dan Yaeyun mengajak para bawahannya untuk masuk ke dalam. Dia bilang, persiapkan diri kalian dengan baik, sekarang ikuti aku untuk masuk ke dalam sana. Bawahannya menjawab, gaskenlah tuan muda, kita tunjukkan kepada mereka siapa bos yang sebenarnya di sini. Lalu Yaeyun beserta anggota keluarga Ye langsung masuk ke dalam, di mana mulut Gua Rahasia Black Moon terlihat seperti sebuah portal yang terhubung dengan dunia lain. Karena Gua Rahasia Black Moon merupakan peninggalan seorang kultivator tingkat tinggi pada zaman kuno, sehingga kultivator tersebut bisa menghubungkan kedua alam menggunakan teknik rahasia miliknya. Setelah masuk ke dalam sana, terlihat bagian dalam di Gua Rahasia Black Moon tidak jauh berbeda dengan dunia tempat Yaeyun berada. Dan di sana juga terlihat bulan yang bercahaya cukup terang, yang menjadi salah satu sumber cahaya di dalam sana. Yaeyun pun terlihat memimpin para anggota keluarga Ye untuk melakukan ekspedisi di sana, dan salah seorang dari mereka berkata, seperti yang kita duga sebelumnya, energi spiritual di dalam Gua Rahasia Black Moon ini sangat berlimpah dan padat.
Jika kita menggunakan tumbuhan herbal yang ada di sini untuk membuat ramuan, basis kultivasi kita pasti akan meningkat dengan sangat pesat. Tapi Ye Yun hanya diam saja dan mengamati keadaan di sekitar sana, sementara para bawahannya kembali berkata, "Tapi kita bisa sampai pada titik ini berkat tuan muda yang berhasil menerobos dengan sangat cepat dan mengembalikan kondisi keluarga Ye kembali seperti yang seharusnya. Jika tidak, kita tidak akan bisa panen besar-besaran seperti hari ini." Kemudian tiba-tiba muncul sebuah notifikasi di samping Ye Yun yang mengatakan, "Sistem mendeteksi ada banyak harta suci yang berjarak 1 km ke arah barat laut dari tempat Anda berada." Ye Yun pun berkata di dalam hatinya, "Dengan panduan dari sistem milikku ini, akan sangat memudahkanku untuk menemukan semua harta karun yang ada di gua rahasia Black Moon." Lalu Ye Yun mengajak para bawahannya untuk mulai melakukan pencarian. Dia bilang, "Baiklah, sekarang kita harus mencari harta karun yang ada di gua rahasia Black Moon ini, karena kita harus kembali sebelum matahari terbenam." Para bawahannya menjawab, "Baiklah tuan muda, kita harus mengambil semua harta karun yang ada di tempat ini." Seluruh anggota keluarga Ye pun langsung bergegas untuk mencari harta karun yang ada di sana. Dan setelah mereka semua pergi, terlihat ada langkah kaki dari seseorang yang secara diam-diam memperhatikan semua tindakan dari keluarga Ye. Rupanya, itu adalah Zhu Xiong beserta para bawahannya, dan salah seorang dari mereka berkata, "Tuan muda, kita juga harus bergerak lebih cepat, atau semua harta karunnya akan diambil oleh keluarga Ye." Zhu Xiong menjawab, "Kau tidak perlu khawatir, karena mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang hanya bisa berlari dengan kencang saja." Lalu Zhu Xiong mengutarakan rencana busuknya. Dia bilang, "Apakah kau tahu, para kambing hitam itu bisa mencarikan jalan bagi kita? Karena jika ada bahaya di depan sana, mereka harus menghadapinya terlebih dahulu. Meskipun jika mereka berhasil mendapatkan harta karunnya, aku hanya tinggal menghabisi mereka semua, dan harta karun itu akan menjadi milikku." Mendengar rencana busuk dari atasannya, salah seorang bawahannya pun mencoba memperingatkan Zhu Xiong. Dia bilang, "Tapi tuan muda, jika kita menghabisi Ye Yun di sini, pihak keluarga Ye pasti akan membuat perhitungan kepada kita, dan akan terjadi perang besar di antara kedua keluarga besar." Tapi Zhu Xiong malah tertawa dengan sangat keras saat mendengarnya. Wilayah gua rahasia Black Moon ini dipenuhi dengan jebakan dan juga monster iblis. Bagaimana bisa keluarga Ye membuktikan kalau akulah yang telah menghabisi Ye Yun dan semua anggota keluarga Ye? Para bawahan Zhu Xiong pun langsung menyetujui usulan itu, dan sambil memberi hormat kepadanya, mereka berkata, "Tuan muda sangatlah bijaksana. Anda bisa terpikirkan rencana yang sangat cemerlang seperti itu. Anda memang layak menjadi penerus keluarga Zhu kita." Zhu Xiong pun merasa semakin bersemangat untuk menjalankan rencana busuknya. Dia bilang, "Pada saat mereka menanyakan penyebab kematian Ye Yun, kita hanya perlu mengatakan kalau dia diterkam oleh monster iblis. Jadi tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya kalau kitalah yang telah menghabisi mereka." Tapi tiba-tiba saja Ye Yun muncul di belakang Zhu Xiong, dan sambil menghunuskan pedang di leher Zhu Xiong, Ye Yun berkata, "Oh, jadi ternyata itu adalah rencanamu yang sebenarnya. Kau memiliki nyali yang besar juga ya." Zhu Xiong pun merasa sangat terkejut karena dia tidak bisa merasakan hawa keberadaan Ye Yun sama sekali. Setelah sebelumnya Zhu Xiong melihat Ye Yun pergi ke arah barat daya bersama anggota keluarga Ye lainnya. Melihat atasan mereka dalam keadaan bahaya, para bawahan Zhu Xiong pun langsung mengepung Ye Yun sambil menghunuskan pedang mereka. Mereka bilang, "Bajingan kau Ye Yun, cepat lepaskan tuan muda kami jika kau masih menyayangi nyawamu." Ye Yun menjawab, "Cih, memangnya apa yang bisa dilakukan oleh sekumpulan sampah seperti kalian? Beraninya kalian malah mengancamku." Karena Ye Yun menghunuskan pedang di lehernya, tentu saja membuat Zhu Xiong merasa ketakutan. Dan sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata, "Ye Yun, aku adalah tuan muda keluarga Zhu. Aku yakin kau tidak berani berbuat macam-macam kepadaku, karena keluarga Zhu kami pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja." Tapi Ye Yun tidak merasa takut sedikit pun, dan langsung mengiris leher Zhu Xiong lalu menghempaskannya ke belakang, yang membuatnya berteriak kesakitan dengan sangat keras. Para bawahannya bilang, "Tuan muda, bertahanlah. Ayo kita habisi bajingan itu karena telah berani melukai tuan muda kita." Melihat para bawahan Zhu Xiong yang menerjang ke arahnya, Ye Yun pun dengan santai langsung melancarkan serangan balik yang sangat cepat. Dia bilang, "Apa yang bisa dilakukan oleh sekelompok orang lemah seperti kalian? Cepat enyahlah dari hadapanku." Zhu Xiong dan para bawahannya pun kembali terhempas dari sana setelah Ye Yun menyerang mereka dengan kecepatan tinggi, yang membuat tanah di sekitar sana pun ikut hancur, dan mereka semua kembali menjerit kesakitan dengan sangat keras. Lalu Ye Yun berjalan menghampiri Zhu Xiong yang terlihat memegangi lehernya yang sedang terluka. Zhu Xiong bilang, "Ye Yun, berani sekali kau melakukan semua ini kepadaku. Keluarga Zhu kami pasti akan membuat perhitungan denganmu dan membuatmu membayarnya berkali-kali lipat." Ye Yun hanya tersenyum mendengar ancaman dari Zhu Xiong. Dia bilang, "Kenapa juga aku tidak berani melakukannya?
Aku tidak hanya berani menyakitimu, tapi aku juga berani melakukan hal yang lebih kejam dari semua ini. Lalu Ye Yun mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat sehingga membuat Yu Xiong merinding ketakutan. Ye Yun bilang, aku tidak hanya akan menghajar kalian, tapi juga aku akan menghabisimu sekarang juga. Kemudian Zhu Xiong berusaha bangkit dengan bertumpu kepada pedangnya. Dia berkata, Ye Yun, jika kau berani menghabisiku di sini, ayahku pasti akan membalaskan dendamku, sehingga dia akan membantai seluruh keluarga Ye untuk dikuburkan bersama denganku. Ye Yun pun tertegun sejenak mendengarnya. Dia bilang, apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Zhu memang benar, tapi kau melewatkan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana bisa keluarga Zhu memiliki bukti kalau akulah yang telah menghabisi kalian? Zhu Xiong kembali mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya setelah Ye Yun mengulang perkataan yang sempat dia katakan kepada para bawahannya. Dia bilang, Ye Yun, kau benar-benar seorang bajingan. Ye Yun pun kembali mengintimidasi Zhu Xiong. Dia bilang, karena menurutku, di wilayah gua rahasia Black Moon ini dipenuhi banyak jebakan dan juga monster iblis. Dan ketika ayahmu menanyakan penyebab kematianmu, aku tinggal mengatakan kalau kau mati diterkam oleh monster iblis. Lalu Ye Yun membisikkan sesuatu kepada Zhu Xiong untuk menghancurkan mentalnya dan kembali berkata, dengan alasan seperti itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau akulah yang telah menghabisimu kan? Tentu saja wajah Zhu Xiong langsung berubah menjadi pucat dan mengeluarkan banyak keringat dingin dari wajahnya setelah Ye Yun mengulangi perkataan dari rencana busuk Zhu Xiong. Kemudian, dengan sekuat tenaga Zhu Xiong mencoba untuk melarikan diri dari sana dan berkata di dalam hatinya, sialan, orang ini sudah gila, aku harus segera pergi dari tempat ini. Kalau tidak, dia pasti akan mencabut nyawaku. Sementara Ye Yun, dia hanya tersenyum saja setelah melihat Zhu Xiong mencoba melarikan diri darinya. Lalu Ye Yun langsung mencengkram kepala Zhu Xiong dengan sangat kuat. Dia bilang, Tuan Muda Zhu, kenapa kau terburu-buru seperti itu? Masih ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ye Yun pun langsung menggunakan teknik melahap miliknya untuk menyerap energi spiritual milik Zhu Xiong. Ye Yun bilang, aku belum memberikan pelayanan khusus kepadamu, jadi kau tidak boleh pergi dari sini. Zhu Xiong pun langsung memuntahkan darah dari mulutnya sambil menjerit kesakitan dengan sangat keras setelah Ye Yun mulai menghisap energi spiritual miliknya. Tapi sebelum Ye Yun berhasil menghisap semua energi spiritual milik Zhu Xiong, ceritanya malah bersambung. Waktu nasib segitu halanya pemirsa. Engke tepang deulah yang dewek di episode selanjutnya. Maju dan berjayalah terus jago ngora Trot Lovers.